Kita akan ngebahas sebuah kisah yang dramatis banget. Sebuah cerita tentang Indonesia di persimpangan jalan. Satu momen di mana bangsa ini harus memilih di antara dua masa depan ekonomi yang, wah, beda banget. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa ya. Ini adalah pertaruhan besar yang membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, kita mulai dari sini. Kutipan dari putrinya Soekarno sendiri ini nunjukin betapa panasnya perdebatan soal masa lalu Indonesia. Sejarah yang akan kita bedah ini, yang kejadiannya lebih dari 60 tahun lalu, ternyata masih jadi senjata di panggung politik zaman now. Ini bukti kalau gema dari pertaruhan ekonomi besar itu masih kerasa banget sampai hari ini. Coba deh kita bayangin, kita balik ke masa-masa awal Indonesia merdeka. Semangat revolusi itu masih membara, masih panas-panasnya. Nah, di tengah situasi itu, Presiden Soekarno punya sebuah visi yang luar biasa besar. Sebuah bangsa yang benar-benar berdaulat, bukan cuma merdeka secara politik, tapi juga ekonomi. Sebuah mimpi tentang Indonesia yang agung dan mandiri. Inti dari semua visi Soekarno itu ada di satu kata ini, berdikari. Ini bukan cuma slogan loh, ini tuh semacam ideologi perlawanan. Gimana enggak? Setelah ratusan tahun dijajah, gagasan buat berdiri di atas kaki sendiri, membangun ekonomi tanpa campur tangan asing, itu rasanya kuat banget buat sebuah bangsa yang baru lahir. Terus gimana caranya berdikari ini bisa terwujud? Jawabannya, ekonomi terpimpin. Gampangnya gini, di sistem ini negaralah yang jadi sutradara utama. Negara yang pegang kendali penuh buat ngarahin semua sumber daya bangsa ke satu tujuan yang sama, masyarakat sosialis ala Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari penindasan. Visi yang gede tentu butuh rencana yang konkret kan? Nah, pemerintah waktu itu ngambil langkah-langkah yang, wah, drastis banget. Tujuannya buat merombak total struktur ekonomi warisan kolonial. Inilah cetak birunya. Rencananya itu sistematis banget. Pertama, semua aset-aset asing diambil alih negara. Sikat. Kedua, dibentuk Badan Perencanaan Nasional. Ketiga, ditetapkan ideologi negara yang namanya Manipol USDX yang intinya jadi panduan politik buat mencapai tujuan revolusi. Dan yang keempat, ada land reform buat bagi-bagi tanah ke petani. Ini semua adalah bagian dari rekayasa sosial ekonomi yang masif. Tapi, nah, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Muncul sebuah konflik yang fundamental banget. Di satu sisi, ada cita-cita politik Soekarno yang berapi-api. Di sisi lain, ada kebutuhan ekonomi rakyat yang udah mendesak. Ini kayak pertarungan antara membangun kebanggaan bangsa versus mengisi perut rakyat. Slogan ini nih ngejelasin semuanya. Bagi Soekarno, tujuan politik itu nomor satu. Entah itu membangun identitas nasional yang kuat atau memimpin bangsa-bangsa baru di dunia. Pertimbangan ekonomi, menurut pandangan ini, ya harus nurut sama komando sang panglima, politik. Di layar ini kelihatan banget kan dilemanya? Di satu sisi ada kebutuhan dasar ekonomi kayak makanan, industri, dan mata uang yang stabil. Di sisi lain, anggaran negara malah digelontorkan besar-besaran buat proyek-proyek politik, biayain militer buat rebut Irian Barat, konfrontasi ganyang Malaysia, dan bangun proyek-proyek mercusuar yang super prestigius. Proyek mercusuar ini metaforanya pas banget. Tujuannya sih mulia ya, pengennya Jakarta itu jadi mercusuar yang bisa nerangin jalan buat negara-negara berkembang lainnya. Pembangunan kayak Stadion Gelora Bung Karno dan Hotel Indonesia itu kan simbol kebanggaan. Tapi ya itu, mercusuar yang megah butuh bahan bakar yang luar biasa mahal. Oke, sekarang kita tinggalin dulu mimpinya. Kita lihat kenyataan pahitnya. Apa sih dampak dari kebijakan yang lebih mentingin politik daripada ekonomi ini buat rakyat biasa? Ternyata konsekuensinya benar-benar menghancurkan. Coba lihat angka ini. 650%. Coba kita diam sebentar, resapin angka ini. Ini bukan harga naik biasa ya. Ini angka hiperinflasi di puncak krisis. Artinya, nilai uang itu anjlok gila-gilaan. Dan harga barang meroket nggak terkendali. Uang yang kamu pegang hari ini bisa jadi besok nilainya udah hampir nggak ada artinya. Di balik angka 650% itu, ada penderitaan manusia yang nyata. Ini bukan lagi soal angka di laporan bank, tapi soal kehidupan sehari-hari. Bayangin, orang harus antri berjam-jam cuma buat dapat beras atau minyak tanah. Pemerintah, karena kehabisan duit, terus-terusan nyetak uang baru, yang malah bikin inflasi makin menggila. Benar-benar lingkaran setan ekonomi. Dan kritik paling pedas justru datang bukan dari lawan politik, tapi dari sahabat seperjuangannya sendiri, Muhammad Hatta. Di suratnya ke Soekarno, Hatta nulis kata-kata yang nusuk banget nih. Kalau seorang proklamator aja sampai bilang kondisi saat itu lebih parah dari zaman penjajahan,
Kita bisa bayangin kan krisisnya udah separah apa. Ekonomi yang ambruk ini nggak cuma bikin rakyat sengsara, tapi juga mengikis habis kepercayaan mereka ke pemerintah. Nah, kondisi inilah yang ngebuka jalan buat berakhirnya era demokrasi terpimpin, atau yang nanti kita kenal sebagai Orde Lama, dan dimulainya sebuah babak yang benar-benar baru. Sederhananya gini, kegagalan ekonomi inilah yang jadi pemicu utama transisi politik. Kekacauan yang ada menciptakan panggung bagi kekuatan baru yang datang dengan janji stabilitas dan pembangunan. Era Orde Lama pun selesai, dan lahirlah Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Tabel ini nunjukin perbedaannya yang kayak langit dan bumi. Orde Lama yang serba tertutup, anti-barat, dan fokusnya ke revolusi, digantiin sama Orde Baru yang serba terbuka, pro-barat, dan prioritas utamanya adalah pembangunan ekonomi. Lihat aja hasilnya, dari hiperinflasi 650%, Orde Baru bisa nekan inflasi sampai di bawah 10%. Ini benar-benar putar haluan total. Strategi Orde Baru yang kita kenal sebagai trilogi pembangunan itu kayak antitesis dari era sebelumnya. Fokusnya jelas banget, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dengan membuka diri lagi ke investasi dan bantuan asing, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh Soekarno, pemerintahan Soeharto mulai membangun kembali ekonomi Indonesia dari puing-puing krisis. Pada akhirnya, semua kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang masih relevan banget sampai sekarang. Seberapa jauh sih sebuah bangsa boleh mengejar cita-cita politik dan kebanggaan nasionalnya kalau taruhannya adalah kesejahteraan ekonomi rakyatnya sendiri? Nggak ada jawaban yang gampang, dan inilah pertaruhan yang kayaknya bakal terus dihadapi oleh setiap generasi pemimpin.